Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, para mahasiswa sekalian, kali ini kita akan membahas tentang teori ration action. Langsung saja, ya, penemu teorinya. Jadi teori ini pertama kali dicetus oleh Martin Fishburne di Czech Hudson pada tahun 1980. Asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa manusia berperilaku dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia. Jadi, manusia itu berperilaku secara sadar, ya, bukan secara tidak sadar, dan dia juga mempertimbangkan segala informasi yang tersedia. Dari mendapatkan informasi dan dipertimbangkan, makanya dia akan berperilaku. Nah, dalam teori ini, Azen menyatakan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku menentukan akan dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku tersebut. Selanjutnya, teori ini menghubungkan keyakinan atau belief, sikap, attitude, kehendak, atau intensi atau niat, dan perilaku atau behavior. Untuk mengetahui cara terbaik untuk meramalkannya adalah mengetahui intensi orang tersebut atau niat orang tersebut. Konsep penting. Jadi ada beberapa konsep penting yang mengikuti teori ini, diantaranya pertama niat atau intensi. Jadi niat orang tersebut, kerja tersebut, ya. Lalu kemudian sikap, attitude-nya, dan norma subjektif. Ini model teorinya. Jadi memang di sini kepercayaan tentang hasil perilaku dan evaluasi terhadap hasil itu menghasilkan sikap, ya, positifkah atau negatifkah, ya. Nah, dari sikap ini nanti akan menimbulkan niat, mau melakukan atau tidak, lalu berperilaku. Kemudian ada norma penting. Norma penting ini dari aturan, ya, peraturan yang sudah dibuat, baik itu peraturan nasional, ya, undang-undang segala macam, atau peraturan di tempat kerjanya, atau norma-norma budayanya. Lalu kemudian ada lagi kepercayaan tentang sikap dari orang yang dianggap penting, motivasi untuk mengikuti orang yang dianggap penting. Ini bisa dari orang tuanya atau yang lebih tua darinya, abangnya kah, atau idolanya kah, atau gurunya kah, ya. Nah, motivasi mengikutinya apa? Ada pengen seperti dia menjadi dokter, ada yang pengen seperti guru itu pengen jadi guru, ada seperti pengen jadi dosen. Nah, itu jadi terbentuklah norma subjektif. Nah, disinilah akan timbul menjadi niat, ya, niat. Dari sikap dan norma penting dan norma subjektif timbullah menjadi niat. Dari niat inilah seseorang itu akan berperilaku, melakukan atau tidak. Itu kalau niat dia hanya masih dalam pikiran, belum melakukan, tapi kalau sudah berperilaku berarti dia sudah melakukan tindakan. Niat, perilaku, dan perilaku. Niat, perilaku, dan perilaku adalah berbeda. Nah, teori ini menjelaskan bahwa perilaku dilakukan karena individu mempunyai niat atau keinginan atau untuk melakukannya. Jadi, kalau niat itu masih belum melakukan, ya. Tapi seseorang berperilaku tentunya sudah ada niatnya. Ya, gitu. Ini kaitannya, ya. Jadi, niat perilaku ini masih niat, jadi belum dilakukan, tapi masih ada di dalam pikirannya. Kemudian barulah dia melakukan, ya. Itulah. Nah, kalau dalam kita belajar agama ada niat, ada amal, ya. Niat, ada amal. Jadi kalau sudah kita berniat baru kita beramal, gitu. Nah, jadi kalau kita niat baru kita melakukannya. Ada perilaku volisional dan mandatory. Nah,
Apa itu perilaku volitional atau volitional behavior? Adalah perilaku-perilaku yang diinginkan individu atau menolak untuk tidak melakukannya jika mereka memutuskan untuk menolaknya. Jadi ini perilaku individu atau seseorang dia mau melakukan atau tidak, gitu ya, definisional. Tapi kalau mandatori ini sudah diwajibkan, setuju tidak setuju wajib dilakukan. Ini bukan atas kemauannya sendiri, tapi karena memang tuntutan atau kewajiban dari pekerjaannya. Kita mau datang pagi, ya kita aturannya jam masuk kerja itu jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, kita wajib datang, mau nggak mau, suka nggak suka kita wajib datang, ya. Mau nggak mau, kita nggak suka kita wajib datang. Karena kalau melanggar berarti kita nanti akan ada sanksinya, ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Ya tergantung, apakah kena sanksi dari mulai pemotongan gaji sampai nanti bisa dipecat, ya, itu atau di PHK. Nah, proses volitional behavior. Seseorang membentuk suatu keinginan atau niat untuk melakukan perilaku tertentu. Niat diasumsikan mampu menangkap faktor motivasional yang berdampak pada suatu perilaku. Jadi ini ya, seseorang membentuk keinginan itu atau niat itu tentunya ada motivasi. Kenapa kita bekerja? Kan nggak mungkin ya, nggak ada inginnya atau nggak ada atau hanya sekedar leha-leha senang-senang saja tanpa ada motivasi di situ. Tentunya kan kita pengen ada motivasi di situ, ada dikasih duit misalkan gitu ya, karena kita ingin mendapatkan gaji di situ, pengen memperbanyak relasi, pengen apa lagi misalkan ya, karena bekerja itu bisa naikkan gengsi dan segala macam ya di situ. Jadi ada motivasi. Tidak ada orang bekerja itu tanpa ada motivasi. Saya bekerja aja lah, ikhlas aja lah gini-gini, tak ada apa, nggak ada ya. Tentunya orang sesuatu itu melakukan sesuatu tentu ada motivasinya. Orang mencuri juga ada motivasinya. Kenapa dia mencuri? Karena dia ingin mendapatkan barang itu lalu dia menjual mendapatkan uang, kan seperti itu ya. Nah, kenapa orang mencopet? Ya juga karena dia ingin mendapatkan uang lalu kemudian dia bisa makan dan lain-lain ya. Apalagi yang pakai narkoba, itu motivasinya sangat tinggi ya, karena dia sudah ketergantungan, sudah sakau, dia butuh duit, dia nggak punya duit, ya segala cara dilakukan ya, dengan mencopet kah atau menjamret kah ya. Nah gitu. Jadi ada motivasi di situ. Ini. Nah, suatu usaha kemudian diperlukan untuk menerjemah suatu niat menjadi suatu tindakan. Makanya ini yang biasanya digunakan oleh orang psikolog atau kepolisian untuk mengetahui apakah motif dari orang penjahat itu atau kriminal itu melakukannya. Membunuh juga seperti itu. Apa sih motivasinya? Kan ada tuh, ya. Nah, konsep niat. Jadi ada stabilitas niat. Nah, pada dasarnya niat itu harus stabil ya. Namanya kita berperilaku itu ya, niat itu harus stabil. Hari ini jangan hari ini semangat, besok enggak ya. Jadi harus pada dasarnya harus stabil ya. Kalau nggak stabil itu yang kacau. Kemudian dia dapat berubah menurut waktu. Nah ini kalau misalkan kita niat, maksudnya kalau mau untuk melatih niat ini kita harus mulai dari yang waktu pendek dulu. Jangan langsung ujuk-ujuk panjang. Saya mau olahraga lah 3 bulan ini supaya berat badan saya turun 3 bulan ya, olahraga tanpa dirincikan lagi. Seharusnya diniatkan dulu awal apa sih, setidaknya paling tidak bangun pagi untuk olahraga kan gitu ya. Bangun pagi untuk olahraga, besok niat besok mau bangun pagi untuk olahraga besok. Kemudian 2 hari lagi, 2 hari ke depan saya juga harus melakukan olahraga lagi, tambah lagi sama jogging sore misalkan. Nah, itu harus semakin meningkat, stabil ataupun meningkat misalnya. Nah, semakin lebar interval waktu, maka semakin mungkin terjadi perubahan niat. Jadi ini dia, semakin lama waktunya itu akan semakin mungkin terjadi perubahan niat. Karena itu tadi, ada banyak pengaruh ya, ada banyak faktor. Lalu kemudian pengukuran niat. Contoh, saya merencanakan untuk berjalan di suatu treadmill paling sedikit 30 menit setiap harinya mulai bulan depan. Sehingga sangat tidak setuju atau sangat setuju. Nah, ini dilihat. Ini apakah dia melakukan atau tidak nanti ya.
Lalu kemudian penentuan niat inilah ya theory of reason action. Jadi dilihat sikap terhadap perilaku dan norma subjektif. Apa sikapnya, ya, setuju atau tidak setuju. Nah, sikap itu apa sih? Jadi sikap itu adalah evaluasi kepercayaan atau belief atau perasaan positif atau negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku tertentu. Jadi di situ ada kepercayaan. Oh, kalau saya bekerja saya akan mendapatkan uang. Itu udah mulai itu sikap, ya, perasaan positif atau negatif. Kalau saya mencuri nanti saya akan dipenjara. Ya. Saya apalagi? Itu sikap, ya. Ada evaluasi kepercayaan. Nah, di situ. Oh, dia bisa, kenapa saya diajak nggak pakai helm? Nggak apa-apa tuh, gitu ya. Nah, saya nggak pakai helm juga lah, seperti itu. Nah, itu dia, ya, itu negatif. Jadi seorang tuh bukan dia aja nggak apa-apa, ya saya pun berarti nggak apa-apa juga dong, gitu ya. Nah, itu. Definisi sikap menurut Fishburne dan Anderson adalah sebagai afeksi atau perasaan seseorang untuk menerima atau menolak suatu objek atau perilaku dan diukur dengan suatu prosedur yang menempatkan individual pada skala evaluatif dua kutub, misalnya baik atau jelek, setuju atau menolak, dan sebagainya. Ini ya. Jadi misalkan ini ya lebih detail lagi ya. Misalkan, apakah Anda setuju dengan kuliah jarak jauh online seperti ini? Nah, tentunya ada masing-masing orang tuh berbeda-beda. Ada sangat setuju atau tidak setuju, ya. Tidak setuju karena sulit memahaminya atau sulit memahami pelajaran, terganggu akibat jaringan dan segala macamnya. Setuju kenapa? Oh, ini lagi masa pandemi, gitu ya. Nanti akan kalau seandainya masuk juga kita pertemuan langsung, maka nanti akan terjadi penularan COVID misalnya. Nah, itu adalah sikap, ya. Nah, norma subjektif. Jadi ada sikap, ada norma subjektif. Apa norma subjektif? Jadi persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi niat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan. Jadi ini persepsinya. Setiap orang berbeda-beda persepsinya jika melihat sesuatu, gitu ya. Nah, ya, jika melihat pesawat misalkan dari lagi terbang, nah itu kita lihat ada yang orang nggak pernah lihat pesawat, dia lihat pertama kali, itu pesawat tuh kecil. Tapi kalau orang yang pernah ke bandara pasti tahu, oh itu sebenarnya pesawat itu besar, ya. Tapi karena dia di atas jadi kecil, itu karena jauh dia jadi kecil. Nah, itu persepsi. Jadi persepsi orang berbeda-beda. Nah, dari persepsi inilah terhadap percayaan orang lain inilah jadi mempengaruhi niatnya. Ya. Nah, sikap terhadap perilaku, evaluasi positif atau negatif individual untuk melakukan perilaku. Ini perbedaan antara sikap dan norma subjektif. Ya, jadi ini faktor pribadi di pertimbangan sikap. Jadi memang kalau sikap ini dia lebih individual lah, ya, dari orangnya. Kalau normatif ini ada pengaruh luar, tekanan sosial untuk melakukan tindakan berperilaku. Pengaruh sosial, pertimbangan normatif. Ini hubungan sikap, norma-norma subjektif dan niat perilaku. Jadi di sini kelihatan sekali bahwa niat perilaku itu dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku dan norma subjektifnya. Jadi orang kita lah, ya, kita ini pasti kalau misalkan dengan aturan yang baru atau fenomena yang baru, ini akan terjadi bentrokan persepsi atau ada di sikap di situ. Kita akan mikirkan ini setuju nggak kita melakukannya atau gimana, ya, atau tidak, misalkan gitu, ya. Misalkan kita dari suatu tempat pindah ke tempat baru, misalkan, atau dari kampung pindah ke kota.
Nah, di kota itu misalkan ya orang biasa saja tidak menyapa, atau misalkan biasa saja pulang jam 9 malam. Ya, kalau di kampung kita jam 9 malam udah tidur, orang udah biasa. Nah, itu mulai terjadi pertimbangan di situ ya. Nah, kemudian dilihat lagi norma subjektif, teman-temannya juga seperti itu. Nah, itu nanti akan terjadi perubahan niat perilaku ya, niat perilaku. Nah, dari niat perilaku itu apakah kita nanti mau ngikut orang ini, teman ini, atau tidak. Nah, itu ya, mengikut teman-teman atau tidak. Nah, jika kita sikapnya bagus, positif, berarti kita nggak akan ngikut nih, karena ini perilakunya negatif gitu. Tapi jika kita normatifnya, norma subjektifnya besar, harusnya kita sendirian di situ nggak ada yang bela, kita lambat laun akan mengikutinya dan berperilaku. Di klub malam atau apa ya. Nah, ini tergantung dari inilah tadi ya. Dan ini yang lebih lengkapnya lagi. Jadi ada behavior belief dan normative belief. Ini bisa dari kepercayaan agama ataupun budaya. Ini dari kepercayaannya orangnya sendiri ya. Ini kan dari agama ya, atau dari budaya. Ini dari orangnya sendiri, percaya atau tidak dalam itu. Lalu kemudian sikapnya itu what behavior. Lalu sikapnya dia ini mau atau ini positif atau negatif. Nah, ini lalu kemudian terjadilah niat berperilaku dan berperilaku di situ, melakukan atau tidak. Keterbatasan dari teori ini yang pertama adalah hanya dimaksudkan untuk menjelaskan perilaku yang akan dikerjakan secara sukarela, bukan perilaku yang diwajibkan atau tanpa ada niat dari perilakunya. Jadi ini memang hanya dilakukan secara ya sukarela lah, menjelaskan perilaku yang orang itu lakukan secara sukarela ya. Jadi tidak bisa ada pengaruh lain, berarti memang kita menanyakannya pun ya orang yang mau saja, seperti itu kita pantau. Atau yang menggunakan teori ini ya hanya untuk orang-orang yang suka melakukan secara sukarela. Model ini kurang mengena jika digunakan untuk memprediksi perilaku yang spontan, kebiasaan yang diinginkan, sesuatu yang diatur. Jadi ini tidak bisa kita melakukan percobaan ya, atau trial gitu ya, clinical trial atau trial lah gitu ya, kepada orang atau biar dia melakukan perubahan secara spontan. Nah, ini tidak bisa dilakukan. Oke, baik, itu tadi pembahasan tentang teori relation action ya. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua, dan jangan lupa untuk subscribe channel saya ini sebagai dukungan Anda terhadap video atau channel saya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.